Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallahu may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita mulai dengan sebuah puisi. Di dalam anganku terjauh lelah sudah aku menempuh, tak terasa baju penuh oleh-oleh, dan hatiku pun mengeluh, mengapa harus ku berjauh-jauh, diri ini merasa jenuh. Sekalipun begitu harus ku jalani walaupun tenggorokan haus, sambil menenteng dua bungkus, yang satu tertutup kardus, yang lainnya nampak mulus. Terkirim semua dalam amplop tulus untuk pemilik tangan Firdaus. Andai ku boleh memilih, walau ku kan jalani sedih, ku ingin meraih ridhomu yang bersih, agar ku dapat berkata lirih, Dindaku, Allah izinkan kita berdua menapaki jalannya ke arah sana, walau penuh tangis, sedih dan luka, namun akhirnya sampai pula memasuki surga lewat pintu duka. Untuk istilah baik atau berfungsi, maka kaitannya dengan manfaat atau pahala atau kebaikan. Baik bila dikaitkan dengan perilaku menyangkut akhlak, apa maksudnya? Sebuah contoh konkret, bila kita membeli seperangkat meja kursi ukir dari jati yang mahal, tak mungkinlah kita taruh dia di dapur atau di ruang makan. Sudah tentu meja kursi ukiran jati itu kita taruh di ruang tamu. Demikian pula bila kita beli guci hias yang mahal, pastinya diletakkan di ruang tamu dan diatur serapih dan seindah mungkin. Pertanyaannya, bagaimana bila seorang hamba Allah memelihara hati perbuatan dan ibadahnya yang tulus, melulu dijalankannya hanya karena mengharap ridha Allah? Tentu perbuatan terpujinya atau akhlaknya itu Allah sendirilah yang menempatkannya pada tempat yang mulia. Subhanallah. Coba renungkan firman Allah yang berikut. Wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbil a'la wa la sawfa yarda. Artinya, dan kelak akan dijauhkan orang-orang yang paling takwa dari neraka, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkannya, padahal tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya, tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Tuhannya yang Maha Tinggi, dan kelak dia benar-benar mendapat kepuasan. Di sini terlihat bahwa ketakwaan dengan lebih spesifik lagi, orang yang membelanjakan sebagian rezekinya di jalan Allah melulu karena mengharapkan keridhaan Allah, dijauhkan dari api neraka, dan yang bersangkutan beroleh ketenangan batin, dan kelak dia akan masuk di jannah Allah, benar-benar mendapat kepuasan. Oleh sebab spiritualitas menyangkut laku lampah ibadah kepada Allah, maka ia juga berkenan dengan baik dan buruk. Pertanyaannya, apakah sebenarnya baik dan buruk itu?
Bila kita coba memahami nilai baik, maka ternyata bahwa ini menyangkut berfungsinya sesuatu. Dapat dikatakan bahwa baik adalah perbuatan yang diperintahkan Allah untuk dilaksanakan. Di mana diperintahkannya? Di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Perbuatan itu sesuai konstitusi manusiawi dan dalam kemampuan manusia untuk melakukannya. Dampak dari perbuatan itu secara umum memelihara atau meningkatkan kesejahteraan umum. Sementara buruk adalah perbuatan yang dilarang Allah untuk dilakukan. Perbuatan itu bertentangan dengan konstitusi manusiawi. Dampaknya merugikan bahkan menurunkan kesejahteraan umum. Perbuatan yang buruk sangat mengganggu ketentraman, keamanan, dan membahayakan masyarakat. Sementara perbuatan buruk yang dampaknya merugikan kesejahteraan umum berarti melanggar konstitusi manusiawinya. Perbuatannya sama sekali menjadi tak bermanfaat, useless atau dysfunction. Umpamanya meja kursi ukir kayu jati itu kaki mejanya ada yang patah dan sulit diperbaiki, maka pindahlah ia ke gudang karena tak berguna lagi. Demikian pula bila gucinya jatuh lalu pecah, sama saja sampah guci itu dibuang. Pada hakikatnya, perilaku tak bermanfaat itu dapat dianalogikan dengan sampah. Dan sampah dapat dianalogikan dengan dosa. Kita mengenal 3 kategori sampah. 1. Sampah alami seperti kertas, daun, batang, dan lain-lain. Sampah ini sangatlah ramah dengan lingkungan, sebab ia untuk jangka waktu tertentu dapat menyatu dengan tanah. 2. Sampah yang sebenarnya ramah lingkungan, tetapi dapat di-recycling atau didaur ulang, seperti kardus bekas, sampah basah, dan lain-lain. 3. Sampah yang dapat di-recycling, seperti plastik, besi, baja, dan lain-lain. Sampah ini dapat didaur ulang menjadi benda yang berguna lagi. 4. Sampah yang mustahil didaur ulang, misalnya sampah nuklir. Seperti dimaksudkan di atas bahwa dosa dianalogikan dengan sampah. Yang namanya sampah itu sesuatu yang sudah tak terpakai, useless. Sesuatu yang sudah disfungsi, tak berguna, yang kemudian dianggap sampah. Dengan demikian, berdasarkan pada kualifikasi tersebut, maka kita kenal jenis-jenis dosa sebagai berikut. Dosa kecil, dosa yang diperbuat tidak disengaja atau disadari, yang dampaknya kecil sekali, ternyata terjadi karena gesekan-gesekan kecil saat bergaul. Bukankah manusia itu tempatnya salah dan lupa? Dosa semacam ini insya Allah dengan beristighfar dengan hati yang tulus dan memohon maaf akan berkukuran kalau diibaratkan sampah ini, sampah ramah lingkungan. Dosa yang gugur karena tobat atau banyak bertobat dan sekaligus mengubah diri ke arah yang lebih baik. Dosa ini disebabkan kelengahan, kelalaian ataupun kebodohan yang dampaknya cukup berarti, kelalaian dalam pekerjaan, mau enak sendiri, dan lain-lain. Firman Allah, walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu mohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Al-Imran ayat 135.
Kalau diibaratkan sampah, ini sampah ramah lingkungan yang didaur ulang. Dosa besar. Kita mengenal 10 jenis dosa yang tergolong besar, seperti syirik, menyekutukan Allah, berputus asa dari rahmat Allah, durhaka pada orang tua, berzina, membunuh, menuduh perempuan baik-baik berzina, makan riba, lari dari medan perang, merasa aman dari ancaman Allah, makan harta anak yatim. Dosa besar hanya bisa dinetralisasikan dengan taubatan nasuha. Firman Allah, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutup kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Surah At-Tahrim ayat 8. Taubat nasuha adalah bertobat dari dosa yang diperbuat saat ini, yang menyesal atas dosa-dosa yang dilakukannya di masa lalu, dan berniat sepenuh hati untuk tidak melakukannya lagi di masa mendatang. Apabila dosa atau kesalahan tersebut terhadap sesama manusia, hakul adam, maka caranya adalah dengan meminta maaf kepada yang dizalimi selain hal-hal yang tersebut. Di dalam tobat nasuha ini ada permohonan tobat kepada Allah, dan ada permintaan maaf dan mengembalikan harta atas memulihkan nama baik dari manusia yang dizalimi. Yang bersangkutan benar-benar tidak ingin mengulanginya lagi perbuatan tersebut. Ini berkaitan dengan sampah yang harus didaur ulang. Ada lagi dosa kepada sesama manusia, penyelesaiannya nanti setelah hari kiamat. Daripada nunggu penyelesaiannya nanti, hamba Allah yang sadar diri akan menghisap dirinya sendiri dengan senantiasa minta maaf kepada orang-orang di mana ia pernah berlaku zalim, dan ia pun senang sekali memaafkan orang lain. Sabda Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat seorang hambanya sebelum ruh atau nyawanya sampai di kurang-kurangnya atau sakaratul maut. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Bagaimana dengan dosa yang analognya sampah nuklir yang tidak bisa diurai lagi? Saya belum punya pendapat tentang ini. Biarlah jadi bahan renungan. Bukankah contoh-contohnya diciptakan Allah di alam ini juga mengena pada kita? Subhanallah. Dalam hal dosa ini Rasulullah bersabda, sesungguhnya seorang mukmin dalam melihat dosanya bagaikan seorang yang berada di puncak gunung yang selalu khawatir tergelincir jatuh. Adapun orang fasik dalam melihat dosanya bagaikan seorang yang dihinggapi lalat di hidungnya, maka dia usir begitu saja. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sementara itu memperbanyak bekal untuk kembali merupakan suatu keharusan. Hidup di dunia ini sebenarnya jalan untuk memuluskan kita kembali padanya. Kalau dikatakan jalan untuk memuluskan, berarti jalan itu tidak atau belumlah mulus. Yang memuluskan itu adalah upaya kita untuk senantiasa mendapatkan ridha Allah. Upaya seperti itu merupakan upaya yang dibiasakan, sehingga terbiasa untuk melakukan sekalian ibadah ataupun perbuatan yang berupaya untuk mendapatkan ridhonya. Ada banyak jalan untuk semua itu, antara lain berupaya senantiasa berbuat baik dan berlaku adil, melaksanakan ibadah mahdoh, menguatkan iman tauhid, sehingga segala apapun hanya karena Allah. Berzikir setiap saat sungguh membawa keyakinan dan ketenangan diri, dan lain-lain. Firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha
Innallaha sadidul iqab. Dan bertolong-tolonganlah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Al-Maidah ayat 2. Akhirnya saya akhiri dengan membacakan sajak sufi Aceh Darussalam. Hamzah Pansuri, seorang sufi dari Aceh Darussalam. Hamzah Pansuri di dalam Mekah mencari Tuhan di Bait Al-Ka'bah, di Barus ke Kudus terlalu payah, akhirnya bertemu di dalam rumah. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.